Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Hari ini judul renungan kita adalah doa pada waktu pagi. Dan sebelumnya saya rindu untuk berdoa bersama saudara. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu kami boleh memperoleh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapa, terima kasih, tolonglah kami untuk menjadi rajin mencari hadirat-Mu pada waktu pagi dan mendengar suara-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, saya akan membacakan di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu Engkau. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Adalah suatu kehormatan bagi kita untuk memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Karena pagi-pagi adalah hari di mana awal dari benang-benang kehidupan kita pada hari itu akan dimulai. Sebelum kita memulai kegiatan-kegiatan kita, kesibukan-kesibukan kita sehari-hari, adalah baik kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, dan kalau kita dapat berkomunikasi kepada Tuhan, kita akan dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita melakukan pada hari itu. Saudara yang kekasih, itu kita akan mengalami satu perubahan yang besar dalam hidup kita kalau kita mendisiplinkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari. Di sini kita membaca tentang kehidupan doa daripada Raja Daud yang memancar dari hatinya yang penuh kasih dan penyembahan kepada Tuhan. Daud mengatakan bahwa dia mengangkat suaranya di dalam doa kepada Tuhan. Dia katakan, perhatikanlah teriakanku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Puji nama Tuhan, Daud sungguh menyadari bahwa Tuhan mendengarkan suaranya pada pagi hari ketika dia akan memulai harinya dan berbicara kepada Tuhan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doanya, dia memandang ke wajah Tuhan dulu pada pagi hari sebelum dia bertemu dengan orang-orang lainnya, sebelum dia melakukan urusan-urusannya. Karena Daud tahu bahwa Tuhan akan memimpin dia untuk mengambil tindakan apa yang dia harus melakukan pada hari itu. Saudara-saudara, pemazmur tidak hanya mengangkat suaranya saja, tetapi dia juga mengangkat hatinya. Dia mengatakan bahwa pagi hari aku mengarahkan doaku kepada Tuhan. Dan dengan hati yang siap, hati yang tenang dari kesibukan dan hiruk pikuk dunia ini, dia siap untuk mendengarkan suara daripada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita terburu-buru masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan seringkali kita juga akan keluar dengan cepat dari hadirat Tuhan, tanpa saat teduh atau saat tenang untuk mendengar suara Tuhan yang berkomunikasi dengan kita. Adalah sangat penting, saudara, untuk kita bersekutu dengan Tuhan seperti yang Daud melakukannya. Mengatakan bahwa pagi hari aku telah menyiapkan doaku dan persembahanku kepadamu. Aku mengawasi dan menantikan Engkau untuk berbicara dalam hatiku. Saudara-saudara, Tuhan ingin bahwa hidup kita akan berbuah dan menghasilkan. Daud tahu rahasia ada di hadirat Tuhan dan rahasia daripada bersekutu dengan Tuhan untuk memulai segala kesibukannya dan kehidupan yang berhasil di dalam hari-hari hidupnya. Saudara-saudara, ada satu cerita di dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22. Dikatakan bahwa pagi-pagi hari sekali Yesus dalam perjalanan ke kota dengan murid-muridnya, dan Yesus merasa lapar. Lalu dia menemukan sebatang pohon ara. Tapi saudara, pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus lalu mengutuk pohon ara ini. Dan murid-murid menjadi heran seketika itu juga. Pohon ara itu menjadi kering. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari saat Yesus membutuhkan sesuatu untuk dimakan,
Dia tidak menemukan buah daripada pohon ara itu yang akan dapat memuaskan dia. Kita dapat belajar daripada Daud, saudara-saudara. Daud mengerti bahwa berdoa pada pagi hari adalah saat yang perlu untuk dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan, untuk dia dapat mendengar suara Tuhan, untuk dia dapat disegarkan. Saudara-saudara, di mana Tuhan akan mewahyukan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya untuk hari itu, untuk kita dapat melakukan. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Daud mengatur persembahannya di hadapan Tuhan, dan dia menantikan dari Tuhan pada waktu pagi hari. Demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara, kita perlu untuk pagi-pagi hari datang ke hadirat Tuhan untuk berkomunikasi dan mendengar suara Tuhan. Untuk tidak terburu-buru lari daripada hadirat Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan akan mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan Tuhan untuk hari itu. Dan hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dan akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kiranya renungan hari ini mendorong kita untuk lebih rajin lagi mencari hadirat Tuhan pada waktu pagi hari. Amin. Setialah sampai akhir di dalam iman percayamu bagi Yesus Kristus Tuhan. Walau apapun yang terjadi, jangan